الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Shadaqallahul azim. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin semuanya pergi. Tafsir tradisional mengatakan ke medan perang. Bisa ditafsiri ulang, tidak semua orang mukmin menjadi birokrat, menjadi administrator, menjadi pemimpin masyarakat, berperan sosial, atau di partai politik. Tidak semuanya. Maka sebagian di antara orang mukmin hendaknya memperdalam ilmu pengetahuan, menjadi ilmuwan, menjadi peneliti, menjadi guru besar, dan betah dengan buku-buku untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah menyelesaikan tugas agar semuanya dapat menjaga diri. Ketua dan Sekretaris Senat, para wakil rektor, para dekan dan direktur pasca sarjana, para wakil dekan, para kabiru, para kabak, para kasubag, para kaprodi, sekprodi, para dosen, tendik, mahasiswa, serta para tamu undangan. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Mari kita syukuri pengukuhan guru besar dari tarbiyah yang keempat masa kepemimpinan rektorat ini. Tepuk tangan untuk Fakultas Tarbiyah. Prof. Sangkot Sirait, Prof. Sri Sumarni, Ibu Dekan, Prof. Mahfud Arif kemarin, dan Prof. Tasman sekarang ini. Luar biasa. Tarbiyah telah menyumbang 4 guru besar dalam masa kita. Terima kasih Bu Dekan, Prof. Sri Sumarni. Sudah memprofesorkan diri sendiri dan 3 rekannya yang lain. Luar biasa. Mari kita syukuri. Saya sedikit menyinggung tentang persahabatan saya dengan Prof. Tasman. Saya tidak banyak dalam satu tim dengan beliau kebetulan karena hobi beliau tidak pingpong, tidak tenis, tidak renang. Beliau orang baik-baik yang suka mengaji, khusyuk dan serius. Ini sulit saya satu tim itu. Ya. Beliau wakil rektor 2 bersama Prof. Siswanto dan Prof. Maragustam. Jadi ini 3 wakil rektor di era Prof. Amin Abdullah. Berdampingan dan sekarang rukun gitu. Seperti masa muda dulu. Oh sejak dulu. Ya, ini yang ingin kita tiru ya. Senior kita rukun, guyub, dan bersaudara. Luar biasa. Contoh kita semua. Saya iri melihatnya. Saya lebih mengenal pesantren dan madrasah Prof. Tasman belajar, yaitu pesantren MWI, Madrasah Watoniyah Islamiyah Kebarongan. Saya berkunjung pertama kali tahun 1994 di madrasah itu untuk menghadiri pernikahan Bu Dekan Inayah Rahmaniyah Usuluddin. Saya naik mobil bersama rekan-rekan Usuluddin dan beberapa dosen.
termasuk almarhum Agus Salim Sitompul. Merayakan Walimatul Urus Budekan dan Mas Heri. Waktu itu saya mengambilnya Mas Heri yang suka bulu tangkis. Waktu itu saya masih mahasiswa. Setelah itu ceritanya jadi romantis. Saya jatuh cinta juga dengan orang Kebarongan yang menjadi istri saya. Saya berjumpa di Montreal, itu saya kagumi matanya, indah, bulat gitu ya. Saya dekati gitu ya. Ya akhirnya menjadi istri saya juga. Di situ Bu Inayah juga sempat menengok saya di Montreal. Di sana saya menikah didampingi oleh Prof. Yudian sebagai wali BPIP dan Prof. Sekar Ayu Aryani. Di sana saya juga dijenguk oleh Bu Prof. Emma, ya, sempat menjenguk saya, Bu Ruhaini, Pak Humaiti Syarif Romas, Prof. Mahasin, Prof. Amin Abdullah. Semuanya pernah menjenguk saya di sana. Dan waktu saya menikah, Prof. Azumarti Azra, Prof. Komarudin Hidayat juga di sana. Setelah itu saya mengenal MWI Kebarongan lebih dekat lagi. Yaitu Kecamatan Kemeranjen, pesantren yang khas, klasik, dengan kurikulum yang agak sedikit berbeda dengan pesantren saya di Jawa Timur. Baik pesantren ayah saya maupun pesantren di mana saya belajar. Ada persamaan, ada juga perbedaan. Misalnya ketika ngaji kitab Nahwu dan Shorof. Kami di pesantren Jawa Timur menghafal Imriti, Alfiyah, fikihnya juga Fathul Qorib, tafsirnya Jalalain. Kalau malam ngaji Ihya Ulumuddin, itu pesantren di Jawa Timur, termasuk pesantren saya. Di Kebarongan sedikit lain kurikulumnya. Nahwul Wadih, Fathul Majid, dan kitab Risalatut Tauhid Muhammad Abduh. Sangat modernis, sesuai dengan semangat nasionalisme era 20, abad 20, yang menunjukkan jati diri rasionalitas Muslim berlandaskan teks kitab suci Al-Quran. Inilah bedanya. Inilah bedanya. Tetapi patut juga dicatat, sebelah selatan sungai juga hampir sama dengan pesantren saya. Nah, suka bersenandung, suka tahlilan gitu ya. Dan mertua saya, yaitu ayahnya istri saya, berasal dari Purworejo. Juga sama dengan saya, yaitu hafalan, alfiyah, imriti, dan tradisi seperti Jawa Timuran. Pesantren saya, tradisi, menghafal, berdoa, bersenandung. Membutuhkan waktu yang lama untuk belajar Nahwu dan Shorof. MWI Kebarongan tampaknya sudah rasional dan modern. Mengkaji Nahwu dan Shorof tidak seperti kita, berpikir lebih langsung dan ringkas, dalilnya selalu jelas ke Quran dan Sunnah, tidak berkelok-kelok ke arah tradisi yang panjang. Kita baca juga misalnya disertasi Bu Dekan, Bu Inayah Rohmaniah tentang Kebarongan, kebetulan disertasinya begitu. Akhirnya menjadi dua pesantren, yaitu di Kebarongan, Kemeranjen, Banyumas, dan Karangduwur, Petanahan, Kebumen. Dua-duanya saya kenal. Tampaknya perkembangan selanjutnya agak berbeda. Yang di Petanahan, Kebumen lebih ke Timur Tengah. Sedangkan Kebarongan masih mengakar pada tradisi lokal. Saya sering menyusuri sungai buatan Belanda dan bendungan Untuluo yang katanya dulu istri saya dan teman-temannya sering nongkrong untuk bolos, tidak masuk kelas. Saya juga sering naik bukit kecil di samping pesantren itu untuk melihat laut selatan, kira-kira jaraknya 30 kilo. Saya juga sering bermain bulu tangkis dengan adik budekan yaitu Mas Wafir dan suaminya Mas Heri. Kadang saya juga bermain pingpong di pesantren itu. Disitulah Prof. Tasman berkembang. Saya mengenal beberapa alumni Kebarongan seperti almarhum Pak
Janan dan kawan saya sekelas juga beberapa alumni Kebarongan serta para aktivis dan pegawai Kementerian Agama. Kontribusi Kebarongan tidak diragukan lagi. Tepuk tangan dong, Kebarongan. Untuk skala Kementerian Agama, PTKI bahkan nasional. Pidato pengukuhan Guru Besar Prof. Tasman, saya kira sangat bernada Kebarongan. Judulnya saja, penting memikirkan pendidikan Islam holistik integratif berbasis Al-Quran. Judul sudah menyiratkan kembali ke dasar sebagaimana Muhammad Abduh, Al-Afghani, dan tokoh-tokoh modernis awal abad 20. Pidato besar Prof. Tasman saya kira bisa diletakkan dalam peta besar pidato para guru besar tarbiyah. Prof. Sangkot, Prof. Mani, Prof. Mahmud Arif, semua bernada usuluddin. Kembali kepada Prof. Mukti Ali, Prof. Amin Abdullah, kecuali Prof. Najib dari Syariah, bernada Hasbi Asitiki dan Yudian Wahyudi. Prof. Ibnu Burda sedikit berbeda tentang keadaban Timur Tengah dan relasinya dengan Indonesia. Tapi semuanya bernada keragaman, toleransi, humanisme, dan pentingnya reinterpretasi dan campur tangan ilmu-ilmu sosial untuk melihat agama kita. Agama kita menurut mereka perlu didekati dengan ilmu lain. Dan bagaimana kita memahami dan mempraktekkan agama itu berkembang dan berubah. Melihat agama pun memerlukan pendekatan dan teori. Apalagi itu semua bisa dikembangkan dengan sengaja. Prof. Tasman merupakan partner atau counter atau argumen yang berbeda. Prof. Tasman berbeda. Inilah pentingnya dialog, tidak harus semuanya sama. Prof. Tasman berbeda dengan rekan-rekan mereka dari tarbiyah itu, dan juga dengan beberapa guru besar yang saya dengar. Prof. Tasman sini memakai istilah yang sama sebetulnya, yaitu holistik dan integratif. Bedanya adalah kembali kepada teks Al-Quran dan Sunnah. Ini berbeda. Apa yang dimaksud holistik kita sudah dengar tadi. Yaitu pada halaman 13, semua anak dilahirkan dengan bekal potensi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Bagi Prof. Tasman yang penting adalah spiritual dan maksudnya adalah kembali kepada Al-Quran. Secara retorik, Prof. Tasman merujuk pada pemikiran non-Qurani seperti Miller, Patel, Gardner, Goldman, Klaken, dan lain-lain. Juga menyitir Prof. Amin Abdullah, Prof. Kunto Wijoyo. Apa itu integratif? Prof. Tasman menyinggung tradisi Prof. Amin Abdullah, Kunto Wijoyo, tetapi pamungkasnya adalah Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan. Bisa dilihat halaman 18. Buku yang agak tebal, jangan yang tipis. Ada 2 buku di situ, tebal dan tipis ya. Mari kita rayakan pemikirannya, tidak hanya kirim-kirim bunga, ucapan-ucapan selamat dan flyer-flyernya. Tapi ini kesempatan kita untuk merayakan pemikiran. Dan itu tempatnya di UIN Sunan Kalijaga, Madhab Sapen. Tepuk tangan. Menurut Prof. Tasman, pada halaman 18, inti dari Al-Faruqi dalam Islamisasi ilmu pengetahuan adalah keesaan Allah, kesatuan ciptaan, kesatuan kebenaran, kesatuan kehidupan, dan kesatuan umat. Ini sangat Muhammad Abduh. Dan saya kira bisa dikembalikan ke Risalatut Tauhid. Ya. Tauhid sebagai kunci. Dan saya kira ini sangat Kebarongan, sangat MBI. Semuanya kembali satu, semuanya kembali kepada Al-Quran.
pendidikan Barat dan Islam disatukan, lalu menegaskan keislamannya. Pada halaman 19 ditegaskan di situ, saya kutip, bisa dibaca. Pemikiran dan gerakan Islamisasi pengetahuan Al-Faruqi merupakan salah satu bentuk terobosan baru di tengah-tengah perkembangan ilmu sekuler, sehingga penting diperkenalkan kepada para mahasiswa agar mereka memahami bahaya pandangan sekuler yang menyebabkan runtuhnya peradaban masa lalu, sehingga pengalaman itu tidak terulangi di masa depan. Halaman 19. Nah, ini bedanya Prof. Tasman dengan yang lain-lain gitu ya. Penting juga supaya tidak semuanya sama ya. Saya kira sudah sangat jelas. Prof. Tasman bahkan kritis kepada cendekiawan yang mencoba menghindari kembali Quran dan Sunnah dengan istilah desekularisasi, dewesternisasi, desakralisasi, resakralisasi, dan integrasi holistik ilmu pengetahuan. Dan yang lebih Muhammad Abdul lagi, beliau jelas-jelas mengatakan di halaman 20, purifikasi bermakna pembersihan atau penyucian, yaitu penyesuaian ilmu pengetahuan dengan nilai dan ajaran Islam secara menyeluruh. Saya ingat 2010 saya terlibat dalam proyek di Jerman bernama Reinigung. Reinigung itu artinya penyucian. Bahwa toharoh atau penyucian itu merupakan inti ajaran Islam. Tetapi toharoh ini dimaknai sebagai teologis dan sosial, bukan sekedar ritual. Ya. Dan tegas beliau pada halaman 21, Al-Quran dan hadis merupakan sumber ide pemikiran berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan Islam dan lain-lain. Tetapi saya sangat bersyukur saya menjumpai pada halaman 33 beliau mengatakan seperti ini. Saya jadi sangat bersyukur ya. Ada titik temu di antara para guru besar. Tetapi penafsiran terhadap Al-Quran selalu terbuka. Nah, ini saya lega sekali. Sehingga Al-Quran terus-menerus akan menghasilkan makna yang luas untuk menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh manusia yang terus berkembang dan berubah. Alhamdulillah. Disinilah titik temu antara Prof. Tasman dan guru besar yang lain yang menekankan pentingnya tafsir ulang. Saya kira kembali tekstual ini juga sudah dibahas oleh ilmuwan dunia semacam Fazlur Rahman, Nur Khalis Majid, Buya Syafi'i Ma'arif, Amin Abdullah, Mahasin, Prof. Siswanto Masruri, Prof. Maragustam ya. Tafsir masih perlu didiskusikan. Tinggal sedikit lagi, nggak usah khawatir. Kok kayaknya serius sekali. Mari kita syukuri, kita sangat beruntung melaksanakan guru besar satu persatu. Sangat beruntung. Mari kita rayakan, tidak hanya seremoninya saja, tidak hanya kuantitas deretan karangan bunga, tetapi mari kita apresiasi, memahami pemikiran guru besar satu persatu. Kita lihat sumbangannya pada keilmuan kita, mazhab Jogja, Sapen. Apa sumbangannya untuk keilmuan nasional dan keilmuan internasional? Di mana letak para guru besar kita di dunia intelektual ini? Pengukuhan adalah berbicara tentang riset, tentang pemikiran, seharusnya tidak tentang administrasi, birokrasi, tetapi pada pengembangan intelektual kampus. Itulah inti pendidikan. Di UIN Sunan Kalijaga terjadi dinamika. Selama saya memegang amanah ini, kita lihat dinamika penelitian para guru besar, pengembangan pemikiran mereka, dan kita patut merayakan penggalan-penggalan itu di media sosial, Twitter, Instagram. Mari kita rayakan pemikiran mereka. Tidak hanya foto-foto mereka, tidak hanya karangan bunga. Tetapi apa inti dari pemikiran para guru besar kita. Ya. Negara ini membutuhkan mereka semua. Tidak terjadi komunikasi yang baik dan intensif antara para guru besar dan pengambil kebijakan.
Banyak sekali riset dan penelitian yang tidak terbaca, baik level lokal maupun level nasional. Saya ingat betul ada diskusi keras tentang penggunaan pengeras suara. Kemarin Prof. Mahmud Arif menyinggung itu dalam risetnya. Ada isu besar moderasi beragama. Dan kemarin Prof. Mahmud Arif menulis satu buku utuh moderasi beragama. Dan saya kira itu sumbangan besar yang harus kita tawarkan kepada pengambil kebijakan. Bahwa di kampus sudah dipikirkan semuanya, risetnya nyata, mari kita kembangkan, mari kita bagi-bagi, mari kita dialog secara fair, adil, komunikatif, dan saling menghargai. Bukan saling memaksa, bukan saling mendoktrin, bukan antara yang tahu dan tidak tahu, tetapi siapa yang riset dan siapa yang tidak riset. Prof. Tasman memang berbeda. Bahkan kita saksikan tadi, para guru besar di UIN Sunan Kalijaga cenderung ke arah postmodernisme. Prof. Tasman ke modernisme. Saya kira ini adalah diskusi yang sehat. Mari kita berbicara tidak tentang masa lalu. Diskusi Jumat malam Sabtu Prof. Mukti Ali atau limited circle-nya Dawam Raharjo, Ahmad Wahib, Nurholis Majid yang beliau bina, jangan hanya masa lalu. Jangan hanya mengulang kesuksesan Al-Jami'ah di bawah Taufik Adnan Amal, Samsul Rijal Panggabean dan kawan-kawan. Mari kita berbicara tentang pengukuhan guru besar yang dipenuhi dengan percikan-percikan, pemikiran-pemikiran yang jauh sudah meninggalkan era lalu. Mari gagasan-gagasan, lompatan-lompatan, kutipan-kutipan kita rayakan sebagai bagian puncak gunung es dari tradisi Sapen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kaffah falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din waliyanzuru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yakhbarun. Shadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.